الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah salat asar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo, Palembang. Hari ini Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah yang bersamaan dengan 5 September 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikemanakan oleh Al-Ustadz Muhammad Putra Ramadan dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Syarif Hussein SAG MSI dengan pembahasan kitab Qasasul Anbiya. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah diharapkan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo, Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat asar berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لنا من السماوات والأرض وجعلنا من صالحين أهلها. صووا صفوفكم فإن تشهد الصفوف إنما من الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس ملك الناس لا نشاء. سورة الله صلاة وتعالى من الله تعالى. الله أكبر. إن الصلاة لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحمد ولا تعالى مثال الذين آمنوا صلاتهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum ya Nabi wa rahmatullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum ya Nabi wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Sallallahu alaihi wa sallam wal hayyul qayyum wa la tubi ilayhi. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليك المسلم اللهم أجرنا من النار الله 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 أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام دار الإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور أبصار ودائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أعلنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز وغفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
آمين يا الله يا رحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة من الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير خيرا عنهم علي وفقنا للخير عنا عليه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibtighai mardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi barakati li hadzal majlis li ta'allumid diniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati hadirin wal hadiratul kiram, jamaah majelis ta'lim khusus kajian tarikh, dan kita membahas kitab Qasasul Anbiya yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama memanjatkan, mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah saat ini kita kembali hadir untuk melanjutkan ta'lim pembahasan tentang Qasasul Anbiya, sejarah para nabi, yang disusun oleh Abil Fida Ismail Ibni Katsir. Semoga kita dapat mengambil i'tibar, pembelajaran-pembelajaran yang terkandung di dalam kisah-kisah yang akan kita nukil, kita gali, sehingga menjadi tadbir serta taklim bagi kita untuk menambah amal, memperdalam ilmu serta memperluas wawasan keilmuan. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu sama, yaitu ajaran yang berserah diri kepada Allah dan juga mentauhidkan atau mengesahkan Allah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita berusaha semaksimal mungkin agar kita ini menyembah Allah benar-benar khusyuk, sehingga seolah-olah kita melihat Allah. Sekalipun kita tidak melihat Allah, kita yakin bahwa Allah itu melihat kita. Hadirat sekalian yang saya hormati, salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam, suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Hadirin dan hadir sekalian yang saya hormati, kita sudah membahas kisah Nabi Syuaib alaihi salam, di mana penduduk atau umatnya, kaumnya sangat membangkang dan mereka tetap memilih kekufuran. Hanya sedikit sekali mereka yang beriman kepada Allah, percaya bahwa Syuaib adalah nabi dan utusannya. Hanya sedikit di antara mereka. Faqalilam ma yu'minun, sedikit sekali yang beriman. Mereka tetap dalam kekufurannya, sehingga Allah menurunkan hawa panas, awan panas, ya, dan diakhiri dengan petir serta halilintar, gempa bumi, sehingga mayatnya bergelimpangan. Ini diabadikan bapak-bapak oleh Allah dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 189. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fa'akhadahum adzabu yaumidz dzullah innahu kana adzaba yaumin azim. Maka ya mereka semua, fa'akhadahum, mereka semua ditimpakan, ya, atau ditimpakan kepada mereka adzabu yaumidz dzullah, azab, siksa, ya, pada hari yang gelap. Zullah atau dillah, dollah, sesat, ya. Dollah, dillah, dullah itu sesat, gelap, ya. Kalau diartikan dengan ya kacamata makna yang mendalam, ya, takilah sangat berat gitu, ya. Zullah itu ada sesuatu yang ya hari yang gelap dengan azab, ya.
hari kok jadi gelap saking panasnya. Kemudian kelihatan mau turun hujan, tapi tidak. Itulah siksa yang gelap. Ya. Tidak ada tanda. Biasanya gelap itu tanda-tanda kejahiliahan, tanda-tanda kekufuran, tanda-tanda kemunafikan, ya, tanda-tanda keingkaran. Itu gelap. Ya. Tidak ada hukum, ya. Masih ingat ya kita dengan tagar beberapa waktu yang lalu ya, sempat viral. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi berikutnya ya. Tagar terkenal Indonesia gelap, akan gelap artinya di situ tidak ada hukum, susah mencari keadilan dan seterusnya. Maka muncul tagar tagline Indonesia gelap. Kan gitu. Kira-kira begitu Pak gambarannya. Gelap diartikan fisik, ya gelap, artinya tidak ada cahaya. Ya, tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan. Tuh, kalau terang berarti ada hukum, ada keadilan, kan begitu. Jadi itulah kalimat fa'akhadhahum adzabu yaumidzillah. Yaumidzullah. Ya. Kana adzaba yaumin adzim, sesungguhnya ya hari yang gelap itu adalah hari di mana siksa yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan ya kita berharap kita tidak seperti kaum umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dihukum karena keingkaran dan kekufurannya kepada para nabi dan rasul. Tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhir. Ya. Apa senggukan? Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama, bapak-bapak, para mufasir, ya termasuk yang penyusun kitab ini kan mufasir juga. Bapak-bapak mungkin mendengar ya, Abil Fida Ismail Ibni Katsir itu menyusun kitab terkenal, kitab Ibnu Katsir ya, terkenal. Jadi para mufasir itu mereka menyebutkan ya, zakaru annahum asawahum. Mereka menyebutkan tentang kaum Nabi Syuaib ya. Harri syadid. Hari itu panas. Ya, hari. Tapi ditad'ib ro-nya. Yaumun harrun. Yaumi harri. Yaumun har. Ya. Kalau khair itu khair, itu khairi, heri, ya itu khair dari kata baik. Tapi kalau hari itu panas, ya, yang sangat panas, yang sangat panas. Wa askanallahu hububul hawa, dan Allah menahan angin tidak berhembus. Bapak bisa bayangkannya. Tidak ada hawa, panas, tidak ada angin berhembus. Artinya panas tuh disitulah. Ya, di sini udara panas, tiba-tiba ada angin kencang, maka cepat hilang. Ya, kemudian ada hujan lebat, tapi anginnya lebat juga, maka hujan tuh lewat. Tapi hujan lebat, angin nggak ada, itu yang lama. Maka hawa panas, ya, waskanallahu hububul hawa. Allah menahan angin bertiup kencang. Ya. Allah menahan angin tidak berhembus. Sudah hawa panas, tidak ada angin pula, bisa bayangkan ya. Anhum atas mereka sab'atu ayyamin. Ya, menimpa mereka itu selama 7 hari. Fakana la yanfa'uhum ma'adzalika ma'un. Maka jadilah mereka
tidak mempunyai, tidak ada apapun, ya, tidak ada sama sekali yang bermanfaat, yang berguna. Fakana la yanfa'uhum, bagi mereka sedikit pun tidak yang berguna. Maksudnya tidak bisa kemana-mana, ya, apapun yang dimiliki tidak ada gunanya. Air gunanya untuk menekan haus, airnya jadi panas. Udara untuk bernapas, seger. Oh, enggak bisa bernapas, udaranya panas dihirup. Gitu ya. Sungguh sesuatu hal yang di luar nalar kalau Allah sudah menurunkan azab, siksa. Ya. Maka kalau seandainya ini dibalik dengan cipta kondisi orang-orang yang beriman, ada sebagian ulama menafsirkan tatkala Allah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia itu dengan kalimat kha. Allah meniupkan ruh ke dalam jasad kita, ya, waktu tubuh kita belum ada ruh, umur 4 bulan dalam kandungan, Allah tuh niupkan ruh. Maka kalimat dalam firman-Nya, dalam hadisnya itu panapakhtu, aku tiupkan ruhnya, ya, pakai kho, ada bunyi panapakhtu pakai kho, panapakhtu min ruhi, aku tiupkan ruh. Tapi nanti tatkala mau kiamat dunia dan berakhir, Allah terlebih dahulu akan mematikan orang yang beriman dengan cara Allah meniupkan angin yang tidak kedengaran. Nah, tiupan angin yang tidak kedengaran di dalam bahasa Arabnya, dalam kalimat hadisnya tidak pakai ho, pakai ha, fanapahtu. Sehingga angin itu tak terdengar, tetapi tatkala dihirup oleh orang beriman seperti segar sekali. Bapak-bapak pernah pergi ke gunung Dempo misalnya, Pegaralap, ya, Gunung Cermai Bogor, Cirebon, Gunung Gede Bogor, Cikeas, Cisarua Bogor. Nah, kapan pagi-pagi kita bernapas segar sekali, ya. Tetapi tatkala dihirup oleh orang-orang yang beriman, angin yang segar tadi justru mereka mati dengan cara yang lebih indah, tinggal. Sebaliknya orang yang tak beriman, inilah contohnya pada zaman Nabi Shu'aib kepada kaumnya di negeri Madian, yang dihirupnya udara yang tidak ada angin, maka panas. Tatkala bernapas mereka mengambil udaranya panas kayak api, maka matilah mereka, kan gitu ya. Jadi sama matinya menghirup udara, beda. Udara yang dihirup oleh orang beriman itu udaranya yang segar, menyegarkan. Rasanya masuk ke dalam paru-paru itu menyegarkan sekali, gitu ya. Tetapi tatkala orang-orang kafir menghirup udara panas, atau gini aja, jangan jauh-jauh. Udah panas, bapak-bapak ingat musim kemarau beberapa tahun yang lalu, sehingga kita diharuskan pakai masker, kan, ya, jarak pandang cuma 1 meter. Kapan kita menghirup udara, ya Allah, pengap bukan main. Kenapa? Jerbu, asap kejeng melayu, ya, asap dihirupnya tuh asap, ya, itu sekalian. Nah, seperti itulah angin tidak memberi manfaat karena udaranya panas. Air untuk minum menyegarkan juga tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena jadi panas. Bapak-bapak bisa membayangkan air yang panas mendidih, diminum, ya tidak ada nikmat manfaatnya. Jadi pakana la yanfa'uhum ma'adzalika ma'an, ya, mereka tidak merasakan manfaat dari air, ya, karena panas. Waladillah, dan juga mereka tidak merasakan juga
hal-hal yang ya sekalipun mereka ya dalam keadaan gelap, nah gelap dalam arti kata lorong yang dapat menghindarkan udara pengap tadi. Jadi enggak ada, kegelapan itu tidak ada nilai manfaatnya. Bisa diartikan bapak-bapak, ke hutan itu menyegarkan udaranya. Dia sudah disaring dengan AC. Daun-dedaunan di hutan itu berjuta-juta kali lipat dibandingkan dengan AC, udara ber-AC itu. AC itu kan udara buatan, tapi kalau udara dedaunan yang diciptakan Allah alam semesta itu lebih tinggi, jelas. Ya. Itu pun tak ada gunanya. Wala dakhuluhum waliadkhaluhum fil asrab. Ya, mereka juga ya tidak merasakan, tidak bisa untuk meminum air, tidak bisa memanfaatkan hutan, tidak bisa memanfaatkan terowongan yang gelap. Ya. Kenapa? Karena mereka di sana pajtami'u tahtaha. Mereka lari ke hutan yang banyak pohon-pohonnya, ya. Kemudian mereka berlindung di bawahnya, seakan-akan pohon itu memberikan ketenangan, kesejukan. Mereka berkumpul pajtami'u tahtaha, mereka berkumpul di bawah pohon-pohon hutan tadi, ya. Untuk apa? Untuk melindungi supaya tidak panas, ya, supaya tidak panas ya, dari udara yang tadi disebutkan panas tadi. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, di saat mereka sudah lari ke hutan, lari ke lorong atau gua-gua, lari ke sana, lari ke situ untuk mencari perlindungan supaya udara dingin dan segar, tapi tetap rasa panas itu datang menghantui mereka, ya. Maka di saat seperti itu, ya, arsalahallahu tarmihim bisyururi, ya, Allah mengutus kepada mereka, ya, mengutus artinya menimpakan, ya, menimpakan kepada mereka, ya, apa tuh? Ya, kobaran api. Ya, kobaran api bersamaan dengan awan hitam tadi. Ya. Kemudian juga di saat mereka sudah berada di tempat itu, bumi pun berguncang, petir pun menggelegar, halilintar pun sambar menyambar. Bapak sekalian, jadilah mereka waharabat asbah, mereka menjadi manusia-manusia yang mati bergelimpangan. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 91 sampai 92 juga menegaskan tentang azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Syuaib atau negeri Madian ini. Dengan kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa asbahu fi darihim jasimin. Datanglah gempa menimpa kepada mereka, ya, fi darihim kepada negeri mereka, jasimin, maka mereka mati bergelimpangan. Alladzina kadzabu Syuaiban, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan Syuaib. Ya, ka'allam yaghnau fiha. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan Syuaib, ya, dan seolah-olah mereka merasakan belum pernah tinggal di tempat itu. Kenapa mereka merasakan seolah-olah belum pernah tinggal di tempat itu? Mereka seolah-olah
jadi orang asing. Ya, ada utusannya di kampungnya, di kaumnya, dihianati, didustakan. Oleh sebab itu Bapak sekalian, ya, orang yang tidak memiliki jati diri, tidak punya rasa memiliki terhadap negerinya sendiri dan terhadap pemimpin yang diberikan Allah kepada mereka, tak mengakuinya sifat itu. Ya, itulah makna dari kata alladzina kadzabu syu'aiban ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah mereka tidak tinggal di tempat itu. Orang-orang asing dianggapnya, ya. Alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Nah, begitu juga karena mereka orang-orang yang mendustakan Syuaib, kanu humul khasirin, maka mereka termasuk orang-orang yang dirugikan, merugi. Mereka termasuk orang-orang yang rugi. Nah, terakhir Bapak sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, tentang penyelamatan orang-orang yang beriman yang tadi sudah saya katakan sedikit tadi, ya. Wa najjiyallahu syu'aiban, ya, wa man ma'ahu minal mu'minin. Allah memberikan, ya, keselamatan kepada Syuaib, wa man ma'ahu, dan kepada orang-orang yang bersama dia, minal mu'minina, dari golongan orang-orang yang beriman. Allah menyelamatkan Nabi Syuaib dan bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Kama qala ta'ala, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa asdaqul qailin, ini ucapan yang paling benar, ya. Walamma jaa amruna najjayna syuaiban walladzina amanu ma'ahu bi rahmatihi minna wa akhadatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin ka'allam yaghnau fiha ala bu'dal limadyana kama ba'idat stamud. Bahkan bapak-bapak di sini ada kalimat yang diumpamakan siksaan kepada kaum Nabi Syuaib itu seperti halnya hukuman siksaan azab Allah kepada kaum Samud yang sudah pernah kita bahas, 8 hari 7 malam sama nyata ayam, ya, 8 hari 7 malam, 8 hari 7 malam, lama sekali, ya. Begitu juga kepada kaum Nabi Syuaib. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya setelah kemusnahan kaum Nabi Syuaib, ya, maka selesai bab tentang Nabi Syuaib dan kisah tentang negeri Madian, ya. Di dalam kisah ini, di dalam kitab ini bapak-bapak sekalian, susunannya setelah Syuaib adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah kita bahas, ya. Bahkan sudah sampai kepada, ya, kisah Nabi Ibrahim membangun Baitul Maqdis, ya, yang sudah kita bahas. Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun Baitul Maqdis, itu jaraknya dengan meninggikan bangunan Ka'bah itu 40 tahun, ya. Dan juga kita mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga dengan Nabi Lut alaihissalam. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah tentang pembangunan Baitul Maqdis itu awalnya itu dimulai dari Ibrahim alaihissalam. Tetapi ditinggikan, dibangun, dipercantik, ya, sesuai dengan zamannya itu pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun tempat itu memang sudah menjadi tempat suci bagi 3 agama waktu sekarang. Waktu itu masih agama Yahudi.
Baru kemudian sampai Nabi Isa alaihissalam muncul agama Nasrani. Tentu yang paling lama adalah ya agama Yahudi semenjak Nabi Musa alaihissalam sampai para turunannya. Semenjak Nabi Yakub alaihissalam. Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Yasa, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Daud, Sulaiman, Yahya, Isa, Zakaria, Yahya, Isa. Berapa orang nabi semenjak Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub itulah ya yang melahirkan bangsa Israel. Ya. Sampai ada turunan dari Nabi Ismail alaihissalam, yaitu tentang nabi terakhir yang menjadi penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadiratul kiram rahimakumullah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Sampai di sini pembelajaran kita, maka nanti kita akan masuk kepada pembahasan Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa, tetapi sebelumnya nanti di sini Bapak sekalian di dalam kitab ini ya juga ada kisah-kisah penyela sebelum para nabi, ya, kisah-kisah penyela sebelum para nabi. Di antara Nabi Su'aib itu ada penyela ulama-ulama pada masa itu, keadaan situasi, ya, dan juga yang jadi penyela itu maksudnya begini, di zaman Nabi Musa ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya. Kemudian juga kisah Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Kemudian juga kisah Nabi Zulkifli atau Uzair, ya, bagaimana apakah benar beliau adalah salah seorang nabi yang dakwahnya sampai ke Cina, ya, ke Cina itu ada literatur sejarahnya. Dan juga bahwa Uzair itu ya pas ditidurkan ya 100 tahun kemudian dihidupkan kembali, sehingga orang-orang Yahudi sebagian menganggap bahwa Uzair itu anak Tuhan. Begitu juga di antara pemerintahan sebelum Nabi Muhammad lahir, karena kurang lebih 6 abad kan, ada kisah Ashabul Kahfi misalnya. Nah itu adalah kisah-kisah penyela di antara para nabi dan rasul. Termasuklah kisah-kisah nabi bukan rasul, ya. Dan tentu yang paling panjang kisahnya adalah yang sudah kita bahas, ada tentang Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga yang paling panjang adalah Nabi Musa alaihissalam, karena sangat heroik sekali, ya, membawa bangsa Israel dari Mesir menyeberang lautan dan tinggal di semenanjung Sinai. Namun ya keberadaan mereka menjadi menyebar, ya, berada di bukan semenanjung Sinai saja, bukan di tanah yang dijanjikan saja, bahkan sampai di Yerusalem, ya, Palestina. Nah semenjak dari Mesir dibawa oleh Musa sampai kemana-mana, jadilah bangsa Yahudi itu atau Israel ini menjadi bangsa yang berdiaspora dalam kurun waktu berabad-abad dan banyak, ya, berdiaspora. Diaspora itu bapak-bapak penduduk kita yang pindah jadi warga negara itu berdiaspora. Ya aslinya Yahudi, ya mereka berdiaspora ke Jerman, ya mereka berdiaspora ke Inggris, kemana-mana, termasuk ke Indonesia, menyebarkan begitu, ya. Atau juga orang Indonesia yang menjadi warga negara Amerika, menjadi warga negara Jerman dan seterusnya, itu berdiaspora. Sebenarnya diaspora satu bangsa sekaligus dan banyak itu adalah suku bangsa Yahudi atau Israel. Hadirin dan hadir sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, sampai di sini dulu ya tentang kisah Nabi Su'aib alaihi salam. Sebagai tambahan dari saya, yang ciri dan karakter, ya bukan dari saya, dari kitab juga. Ciri dan karakter kaum Nabi Su'aib adalah
merugikan orang lain. Ya, sering merugikan orang lain. Kalau menimbang untuk orang lain maka dikurangi. Kalau orang lain menimbang untuk dia minta dicukupkan. Jadi pendek kata, mereka senang mengurangi timbangan, senang mengurangi takaran. Perilaku seperti ini jangan diikuti oleh kita. Ya, fatal akibatnya. Ya, seperti kaum Nabi Syuaib dikirim oleh Allah hawa panas. Ya. Jadi kadang-kadang mengerikan juga ya. Di kita sekarang membeli buah-buahan yang pakai timbangan, ya belinya sekilo. Ibu-ibu kan rajin, ya sampai rumah ditimbang lagi, cuma 8 mato, gitu ya. Apapun, apalagi musim buah-buahan kan gitu ya. Nah bagi para pedagang itu tidak seolah-olah tidak merasa dan bahkan merasa untung, tapi itu dampaknya luar biasa sekalian. Ya karena Allah tuh tahu. Allah tuh tahu, kurangan ditimbang, takaran diketok bawahnya. Takaran diketok bawahnya, jadi kurang. Ya. Atau modus-modus operandi lainnya. Itulah karakteristik umat Nabi Syuaib. Ya, sering merugikan orang lain. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun ila akhir. Itulah karakteristik orang-orang kaum Nabi Syuaib. Mudah-mudahan kita dapat mengambil makna i'tibar pelajarannya. Kita ketemu nanti dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Mari kita akhiri sama-sama dengan membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasyakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi